Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di episode kali ini. Saya sama Fadli. Hari ini temanya agak serius, Fad. Ya, boleh. Sebelumnya gak serius ya Pak? Iya, ini kayaknya serius banget temanya. Tapi kita ngobrolnya santai ya. Kita udah ada kedatangan bintang tamu, Mas Firman Nur, Prof. Firman Nur, peneliti dari Pusris Politik ya. Salah gak aku? BRIN. Betul. Dan Mas Heroik dari Perludem. Iya. Sehat Mas Firman, Mas Heroik? Sehat, alhamdulillah. Kita ngomongin intraparti demokrasi pada pelembagaan partai politik. Nah biasanya saya suka nanya skor nih Mas Firman. Semalam kan juga ada bola ya. Oh iya. Tadi pagi juga masih ada. Saya suka nanya skor. Mas Firman kalau ngasih skor partai politik di Indonesia secara umum ya, skornya berapa? Dari sisi apanya nih? Pelembagaan? Atau beda-beda nih tiap partai? Beda-beda memang. Kita harus objektif ya. Tapi ya kalau dirata-ratakan masih... Kalau saya dosen ya C lah. Gitu. Tipis ya. Bisa remedial tuh. Iya. Kira-kira segitu. Nah, kita kan reformasi udah 26 tahun ya Mas. Dulu waktu reformasi itu semangatnya kita mau reform semua. Tuh. Ya kelembagaan lah, lembaga negara semua di reform. Tapi partai politik tuh kayaknya telat nih di reformnya. Dan sekarang kalau ditanya mau reform dari mana, kita kayak bingung kan. Dari mana nih mulainya? Kalau menurut Mas Firman dari mana mulainya? Iya, masing-masing partai itu kan karakteristiknya beda-beda sebetulnya. Awal pertumbuhannya beda-beda, yang kemudian akhirnya memberikan efek yang beda-beda juga untuk partai. Iya, misalnya begini ya, ada partai yang memang dibesarkan oleh ideologi. Maka para ideolog dalam partai itu tempatnya sangat terhormat. Jadi ada partai yang berdasarkan faktor itu. Kemudian ada faktor kesejarahan. Jadi ada sosok yang misalnya menjadi penyelamat partai, katakanlah begitu ya. Dan posisi dia tidak tergantikan karena tanpa dia misalnya partai ini akan selesai, ibaratnya begitu. Kemudian juga ada faktor yang terkait dengan masalah finansial. Jadi ada partai-partai yang memang sangat bergantung pada sosok tertentu yang memang basis legitimasi dia itu adalah finansial. Nah, kemudian dalam perkembangannya ada lagi misalnya faktor soliditas. Jadi satu partai yang pernah mengalami guncangan soliditas dan menganggap kemudian soliditas itu sangat penting, itu juga akan menempatkan sosok yang bisa memberikan rasa aman dan soliditas itu menjadi sangat powerful. Dan terlepas dari itu memang juga ada faktor-faktor lain termasuk faktor lingkungan, di mana memang lingkungan kita ini secara objektif belum cukup encouraging untuk mendorong partai-partai menjadi lebih profesional dan modern begitu. Sehingga misalnya kalau ada peristiwa yang sebetulnya merendahkan hakikat partai, misalnya money politicsnya gampangnya, itu tidak menjadi satu catatan penting untuk kemudian bereaksi, tidak lagi memilih partai itu atau kritis terhadap partai itu. Itu akan dianggap sebuah kewajaran dalam budaya politik kita yang sangat permisif, sehingga itu tidak cukup bisa menghukum partai. Nah, kembali ke pertanyaan mulainya dari mana. Nah, ini memang tentu saja pertanyaan yang unik, menarik, tapi juga pelik begitu ya, sulit begitu ya. 3 lah. Tapi saya kira harus ada pembenahan yang sifatnya multidimensi. Tidak mungkin kita memaksakan hanya satu perbaikan saja. Dan itu kalau saya boleh menyebut ada kuadran, itu ada 4 kuadran. Jadi perbaikan yang bersifat ini secara teori pakai teori pelembagaan nih. Kuadran pertama adalah kuadran yang sifatnya substansial internal. Nah, substansial internal ini terkait bagaimana partai itu mampu membangun suatu budaya yang tidak pragmatis. Pragmatisme itu seperti
virus lah ya yang menggerogoti partai yang akhirnya akan menyebabkan dia sangat permisif untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang memang kelihatannya praktis bisa dijalankan, tapi itu bisa menghancurkan hakikat demokrasi itu sendiri. Nah, dulu ketika saya melakukan riset di beberapa tempat, saya dapatkan salah satu poin terpenting adalah satu pelembagaan yang baik itu mau tidak mau harus bicara bagaimana partai memperkuat nilai-nilai, nilai-nilai visi misi baik untuk keutuhan partai maupun yang terpenting demi kepentingan masyarakat banyak, demi kepentingan bangsa. Artinya di sini harus ada standing position yang jelas partai itu maunya kemana. Dia harus punya arah perjuangan. Nah intinya itu arah perjuangan yang betul-betul menjadi identitas partai itu. Sejauh itu tidak dimiliki dan tidak dibudayakan atau disosialisasikan di dalam partai maupun di luar partai kepada para konstituennya, itu partai akan tinggal tunggu waktu untuk menjadi bagian kekuasaan yang tidak punya hubungan dengan masyarakat banyak karena attachment-nya rendah. Dan itu dimulai dari ideologisasi yang rendah. Jadi itu saya kira itu semacam kuadran pertama ya, substansi internal. Kemudian kuadran kedua itu prosedur internal. Nah, disinilah hakikat yang orang kebanyakan tahu mengenai apa itu pelembagaan. Pelembagaan itu kan adalah satu aturan yang kemudian menjadi satu hal yang sangat dihormati. Dia harus diakui sebagai penjuru bersama yang harus dipatuhi. Gampangnya sebuah partai yang ingin melakukan perbaikan dia harus taat asas, dia harus taat aturan main, dia harus konsisten dengan itu. Dan ini juga penting karena bagian menjadi kawah candra di muka bagi kader-kader partai untuk nanti mengurus negara. Yang di dalam konteks negara demokrasi dan negara hukum ya patokannya hukum. Kalau dia tidak mengalami sekolah internal di partainya untuk menghormati hukum, sudah pasti akhirnya dia akan melecehkan hukum ketika menjadi aktor politik di level negara. Kayak siapa? Kayak siapa ya? Kayaknya kenal ya. Nah, itu refleksi dari situasi internal partai sebetulnya diam-diam gitu ya. Makanya kalau mau dibenahi juga minta tolong bagi partai-partai untuk konsisten. Tapi ini tidak mudah karena memang tendensinya selama tadi ya 26 tahun itu posisi elit-elit atau figur-figur penting di dalam partai itu kadang-kadang beyond atau above ya, tepatnya above dari aturan. Sehingga kalau berdasarkan riset saya banyak kejadian faksionalisasi, konflik internal partai itu karena memang manuver elit yang melampaui aturan. Jadi aturan itu dilangkahi atau aturan itu kemudian didesain untuk menopang manuver politik. Jadi bukan rule of law tapi rule by law begitu ya. Jadi law itu bukan sesuatu yang menjadi guidance tapi menjadi backup politik begitu. Nah ini berdasarkan riset saya tuh biasanya begitu. Awal dari faksionalisasi adalah penafsiran yang sewenang-wenang dari pimpinan partai begitu ya. Memang belakangan tren itu sudah mulai agak flat dia. Tapi dulu di awal reformasi ini salah satu faktor yang paling utama yang menyebabkan terjadinya faksionalisasi. Misalnya faksionalisasi 3 kali di PKB. Itu salah satu yang spektakuler itu. Itu awalnya karena penafsiran figur yang sangat dihormati terhadap aturan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan itu. Dan itu masih terjadi sampai sekarang kan faksi ya. Kita bisa lihat lah ya. Nah itu jadi itu kuadran kedua yang harus dibenahi. Kemudian kuadran ketiga adalah substansi eksternal. Nah, perlu diingat bahwa partai itu tidak hidup dalam lingkungan yang vakum ya. Dia berinteraksi dengan lingkungan. Sama dengan kita lah. Misalnya kita hidup dalam satu lingkungan yang sehat, satu lingkungan yang mengencourage kita untuk menjadi sosok yang lebih baik. Memaksa kita untuk melakukan itu, nah kita akan menjadi terbawa untuk menjadi lebih baik. Dan ini memang prosesnya lama karena kita membutuhkan satu lingkungan yang juga berarti kan kita bicara tentang manusia di situ. Kita bicara tentang budaya juga di situ, kebiasaan, tradisi. Kalau memang manusianya sadar demokrasi secara utuh,
dan juga lingkungannya, budayanya, norma-norma di dalamnya juga menghormati demokrasi, maka partai akan juga akhirnya terdorong untuk menghormati demokrasi. Nah, persoalannya adalah lingkungan kita belum sesehat itu, gitu kan. Lingkungan kita ini masih siap menerima serangan fajar misalnya kan. Lingkungan kita tuh masih permisif untuk dinasti politik misalnya. Sehingga partai tidak merasa tertantang untuk menjadi lebih baik. Sejauh partai itu yang penting stabil, solid, kemudian bisa berpartisipasi dalam kekuasaan, meskipun nanti ujung-ujungnya tidak ada urusan dengan kepentingan rakyat ya mereka mencukupkan diri di situ, begitu kan. Yang terjadi adalah satu penguatan sosok-sosok di dalam partai. Bukan ya kalau kita bicara intraparti demokrasi kan salah satu yang terpenting adalah adanya kompetisi ya. Nah itu justru malah kadang direduksi gitu, karena mereka yang terpenting kuat gitu ya. Mengenai kontribusinya nanti ternyata nihil atau bahkan bersifat anti demokratik atau bahkan korup, itu nggak masalah karena lingkungan kita sekali lagi belum cukup sehat untuk mendorong institusi-institusi demokrasi khususnya partai politik untuk juga kuat. Makanya di sini juga perlu mendapat kesadaran bersama, ini tugas kolektif kita nih, kita semua nih. Termasuk Perludem pastinya ya, untuk terus mendorong masyarakat membangun lingkungan yang sehat bagi partai politik. Tanpa itu partai politik sekali lagi tidak akan merasa terdorong untuk menjadi partai yang secara kualitas naik kelas gitu ya. Nah itu kuadran ketiga, jadi dia budaya yang sifatnya eksternal partai. Nah yang kuadran keempat adalah juga eksternal tapi dari sisi prosedur. Nah ini tugasnya pemerintah, tugasnya DPR untuk menciptakan aturan-aturan yang memang membuat partai itu menjadi lebih modern begitu ya. Nah tapi cuman di sini trikinya karena kadang menjadi modern itu membuat partai hidup susah. Dalam pengertian enakan gak usah modern gitu kan. Ketua umum santai-santai aja, ngapain dia harus membangun partai atau nanti jangan-jangan ada ketika partai itu sehat dia akan terlempar dari partai itu karena kalah saingan secara sehat meskipun secara sehat di dalam partai. Nah ini trikinya, tapi saya kira misalnya undang-undang yang kemudian menyebabkan harus partai itu kali kong dulu untuk mendukung seorang kandidat presiden misalnya gitu ya. Itu kan nggak terlalu sehat karena di situ akan menjadi salah satu sumber untuk tidak saja mengajak oligark ya, tapi juga menumbuhkan budaya kartel politik yang khususnya lagi adalah menjadi post demokrasi party di mana elit akhirnya yang lebih menentukan ketimbang keseluruhan partai gitu. Jadi aturan-aturan yang sifatnya, nah ini saya ingin menghimbau juga, jangan bikin aturan yang akhirnya malah menyebabkan elitisme ini makin kuat di Indonesia. Justru sekarang adalah masa untuk mengurangi atau menghapus aturan-aturan yang mungkin kelihatannya baik ya, bisa ditafsirkan baik, tapi sebetulnya punya tendensi menguatkan elitisme. Itu yang harusnya dihindari karena juga pada akhirnya aturan-aturan itu punya impact ke dalam kesehatan partai politik itu sendiri. Kalau aturannya itu tidak cukup mengencourage, mendorong, memaksa partai politik untuk menjadi lebih baik, ya partai akan menjadi status quo untuk tetap sama karakteristiknya gitu, tidak menuju partai yang modern. Dan juga perlu ditambahkan aturan-aturan yang memaksa partai untuk menjadi lebih modern. Misalnya keharusan kaderisasi, ya, keharusan adanya kuota perempuan kan sudah. Mengapa keharusan adanya kaderisasi yang sistematis, yang berkala, yang menentukan dalam satu partai, maksudnya menentukan karir seorang kader, itu juga tidak di-create gitu. Karena kaderisasi ini penting. Kalau kaderisasinya itu asal-asalan, ya partainya juga akan menjadi partai yang abal-abal begitu. Nah itu misalnya ya aturan yang kemudian sekali lagi menopang partai atau mendorong partai menjadi lebih modern. Ya, itu kuadran yang keempat. Jadi ya memang harus simultan, multidimensi begitu ya. Sorry Fat, kayaknya Fadi mau nanya ya. Nggak, kalau hari ini kan Fat dari sisi aturan. Memang aturannya itu bikin partainya sehat kan. Misalnya kayak untuk mendirikan partai aja tuh susah lah, mahal, rumit. 100% provinsi, 75% kabupaten kota.
ya mahal gitu loh. Siapa yang punya uang kan? Terus oligark. Iya, terus itu baru mau diriin partai ya, belum jadi partai politik peserta pemilu. Termasuk juga misalnya soal pencalonan kepala daerah, itu harus persetujuan ketum misalnya, sentralistik. Iya, jadi itu ke kuadran keempat yang tadi. Iya, jadi baru mau bikin nih, belum jadi peserta pemilu. Terus mau jadi peserta pemilu kan juga susah kan. Makanya kemarin misalnya verifikasi tuh ya harus ada banyak masalah. Harus banyak masalah, ada dugaan manipulasi gitu. Mau tadi Fadli bilang mau jadi apa, mau mencalonkan pun kepala daerah, presiden juga barrier-nya juga ini kan. Pileg ada 4% gitu. Jadi ya partainya jadi tantangannya berat. Ya, ya saya lanjutin dari tadi yang disampaikan Prof. Firman. Perludem kan punya menjadikan partai politik salah satu fokus studi juga. Dan kita tahu akhir 2022 ya, waktu itu Prof. Firman juga bantu Perludem riset soal intraparti demokrasi internal partai politik. Nah, Mas Sori mungkin bisa share kenapa sih intraparti demokrasi itu perlu diukur, dan kalau boleh di-spill hasilnya apa boleh? Ya, kenapa belum di-launching? Siapa yang paling baik? Atau mau disampaikan di sini siapa yang paling bagus juga enggak apa-apa. Inisialnya aja Mas, heroik. Iya, kita bikin dari tahun 2022 ya, Prof ya. Dan di 2023 kemarin kita coba finalisasi lagi, dan ternyata memang kemarin itu nunggu momentum sebetulnya. Karena kita takut Prof, kalau nanti di ranking jelang pemilu nih ya perlu promosi. Iya, Prof, nanti kita di labelin lah segala macam gitu ya. Tapi dan kemarin kita lihat momentum konteks advokasinya juga, Prof. Dalam hal ini ketika kita rilis di saat tahapan pemilu rekrutmen sudah selesai, artinya momentum perbaikannya akan jadi kurang gitu ya. Jadi kita memilih memundurkan dan kita mau coba update lagi hasil kajiannya di intraparti demokrasi ini dengan hasil pemilu 2024. Nah, jadinya kan ini kan selaras nih mekanisme sekarang sudah muncul wacana evaluasi pemilu, termasuk salah satunya di dalamnya partai politik. Nah, jadi itu alasannya kenapa belum rilis, Bu Direktur, maaf. Tungguin banyak orang. Prof. Firman juga nungguin kayaknya. Sangat menunggu. Jarang lapor. Nah, jadi kemarin itu kita coba buat, Mbak, selama ini kan munculnya hanya indeks demokrasi gitu ya. Suatu negara, Indonesia, kita punya ID juga. Kita punya Global State of Democracy, Indonesia masuk juga di dalamnya. Terus ada Freedom Institute dan juga ada Economic Intelligence Unit. Dan kalau kita bedah dari indeks-indeks demokrasi itu, salah satu indikator yang diukur di dalamnya salah satunya soal partai politik. Aspek representasinya ya, selain soal clean and free and fair elections, tapi ada juga mekanisme representasi partai politik di dalamnya. Tapi kan itu secara general. Nah, yang secara spesifik untuk mengukur performa partai sebagai institusi demokrasi yang seharusnya menerapkan nilai-nilai demokrasi yang tadi Prof. Firman jelaskan dalam 4 kuadran itu, rasa-rasanya di Indonesia belum pernah ada gitu ya, yang kemudian mengukur secara kuantitatif maupun kualitatif sebetulnya sudah banyak gitu ya. Selama ini kan kita selalu bilang partai kita tidak demokratis gitu ya. Tapi alat ukurnya apa gitu kan? Hanya stereotyping aja gitu kan, dan melabeli gitu loh satu. Ya, meskipun label itu didasarkan fakta empiris misalnya soal mekanisme rekrutmen. Dan ternyata waktu itu di tahun, sebetulnya ide ini dari 2021 waktu itu ya Mbak Ninis. Kita coba tuh buat literatur review apa sih negara-negara mana saja yang kemudian sudah mulai mengukur indeks intraparti demokrasinya, demokratisasi di internal partainya. Dan ternyata sudah banyak gitu ya. Ada Georgia dan lain-lain sebagainya. Nah, kita ketemulah salah satu literatur jurnal dari Rahat dan Safira waktu itu, dan ternyata dia sudah menawarkan toolsnya secara lengkap indikatornya secara lengkap gitu ya. Meskipun waktu itu banyak alat ukurnya, yang ini secara lengkap. Bahkan waktu itu ketika awal kita mendesain riset ini dengan Prof. Firman juga, kita cukup 2 hari itu cukup panjang ya mendiskusikan variabel indikator mana yang kemudian kita akan gunakan. Nah, kita ukur dari 4 aspek sebetulnya, Mbak. Meskipun Rahat Safira ini ngukurnya 5 aspek. Ada partisipasi, ada representasi, kompetisi, transparansi, sama kohesivitas. Responsivitas. Nah, yang kelima. Nah, cuman kita ukur hanya 4 partisipasi. Partisipasi ini lebih ke, saya boleh nyantik ya? Boleh. Nah, lebih ke keterlibatan langsung atau tidak langsung keanggotaan dalam pengambilan keputusan ya. Baik dalam segi kebijakan ataupun utamanya dalam kepemimpinan partai. Jadi lebih ke mekanisme di internal partai dalam menentukan ketua umum partai, ketua di tingkat provinsi, ataupun di dalam kabupaten kota.
termasuk di dalamnya dalam konteks rekrutmen. Sejauh mana pelibatan anggota misalnya kayak gitu. Nah itu yang partisipasi. Yang kedua itu representasi. Nah representasi ini lebih ke aspek keterwakilan. Ada tidak kelompok-kelompok minoritas di dalamnya, misalnya aspek perempuan, kebijakan kuota 30% ini diterapkan gak sih di internal partai? Anak muda, kelompok masyarakat adat misalnya. Nah itu representasi. Yang ketiga adalah kompetisi. Nah yang tadi dibilang Prof. Firman, ada gak persaingan di internal? Misalnya untuk menentukan ketua umum gitu ya, ataupun di level provinsi, kabupaten, kota, termasuk dalam konteks pencalonan. Ada gak kompetisinya di internal? Karena pemilu adalah kompetisi, partai sebagai kendaraan dari institusi demokrasi yang mengantarkan orang untuk terpilih di dalam pemilu itu, maka harusnya di internalnya pun ada kompetisi. Kira-kira sederhananya seperti itu. Dan yang terakhir, yang transparansi. Nah, sejauh mana keterbukaan partai terhadap agenda-agenda partai, lalu juga dalam konteks pelaporan keuangan partai di dalamnya. Nah, kita hanya ambil 4 itu, Mbak. Karena yang soal responsivitas ini berkaitan lebih ke sejauh mana kepuasan publik terhadap partai tersebut gitu ya. Cukup responsif tidak dia dalam menjalankan fungsi artikulasi kepentingannya. Nah, partai, survei dong berarti. Nah, iya itu mesti survein. Makanya kemarin kita ambil coba yang dalam konteks bisa kita ukur gitu ya dari segi kualitatif ataupun kuantitatif dari 4 aspek ini. Nah, 4 aspek ini yang kemudian kita coba nilai kemarin itu, Mbak. Dan hasilnya betul yang dibilang Prof. Firman tadi kan Prof. Firman C. gitu ya. Karena kalau kita lihat nilainya nggak ada satupun yang 60. Oh, di bawah 60. Iya. Kan kita boleh scoring tuh. Boleh nggak di masing-masing variabel itu disebutkan aja? Boleh nggak sih? Ya boleh aja. Raihan partai berapa gitu? Ya, disebutkan aja. Kan kita nggak mau. Mana nih maksudnya nih? Bingung. Misalnya kan ada 4 variabel yang diukur. Yang paling tinggi untuk atau yang paling tinggi aja lah ya, yang paling tinggi untuk satu variabel partai mana variabel. Nah ini variabel kedua, kita punya indikator-indikatornya nih ya. Misalnya kalau variabel partisipasi, nah itu punya variabelnya itu ada kurang lebih 6 variabel. Nah 1 itu soal mekanisme penentuan ketua umum di level pusat. Nah itu ada berarti, 5 poin tuh. Itu berarti ada nggak sih kayak musyawarah nasionalnya gitu? Kita bikin kuadran, Mbak. Dari yang tertinggi adalah semua anggota partai dilibatkan. Yang kedua, pengurus partai di level provinsi dan kabupaten kota dilibatkan semua. Yang ketiga, pengurus partai di tingkat provinsi. Dan yang keempat, hanya pengurus pusat partai. Dan hasilnya? Ayo dong. Ini baru satu dari nanti. Gak sabar ya. Gak, misalnya gini, sorry ya aku potong. Kalau Musyam Unas mungkin semua partai ada nih. Punya kan. Nah, tapi misalnya kepilih itu kan aja Unas tuh. Mekanismenya beda-beda. Tapi ini yang dukung partai parlemen aja ya? Apa? Yang dukung partai parlemen. Kayak gitu. Kan misalnya Munas nih. Kan ada partai yang melakukan Munas. Tapi yang punya hak suara untuk menentukan pemimpin partai. Biasanya itu hanya provinsi saja, Prof ya. Provinsi atau misalnya ya ditentukan oleh segelintir elit saja kayak gitu. Nah, jadi kita coba breakdown secara lebih spesifik. Itu baru partisipasi. Terus di level daerah juga sama tuh, pengurus provinsi, kabupaten, kota kita nilai seperti itu, termasuk mekanisme pencalonannya gitu ya. Nah kalau di luar kan kita ada yang disebut dengan primary elections, konvensi gitu ya, dan seterusnya. Termasuk tadi misalnya untuk pemilihan kepala daerah karena ada ketentuan surat rekomendasi dari ketua umum dan juga sekjen, mayoritas sebetulnya maka nilai konteks partisipasinya akan jeblok. Karena itu diatur di dalam level undang-undang pemilu kita bahwa ditentukan sebetulnya meskipun kabupaten kota dan provinsi mengusulkan, tapi kan hasil akhirnya diputuskan oleh level pusat kayak gitu ya. Jadi dia tidak punya otonomi sendiri untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Kayak misalnya mau pilkada nih, tiba-tiba ada nama siapa gitu muncul kan. Kalau masih ingat dulu soal Solo misalnya. Ada apa di Solo? Di Solo waktu itu di pilkada sebelumnya ya di 2020. Pengurus level Solo waktu itu siapa namanya? Wali kota sebelumnya? Rudi waktu itu kan mengusulkan Pak Teguh. Iya, Pak Teguh. Nah, di level kok diganti Mas Oik? Lalu kemudian pengurus pusat yang berbeda. Nah, ini akibat dari kuadran keempat tadi yang disampaikan Prof Firman. Bahwa pemerintah yang harusnya menyiapkan regulasi untuk mendukung demokratisasi dan pelembagaan partai itu nggak berjalan. Nah itu jadi bukan murni karena institusi partainya itu sendiri, tetapi juga memang ada campur tangan dalam konteks regulasi yang mereduksi kehadiran
demokratisasi di internal partai. Nah mungkin nanti kan tadi Mas Heri katakan akan diupdate datanya. Ya. Ini kan data waktu diambil 2022 sebelum sampai 2022 pemilu ya. Sebelum pemilu. Nah mungkin bisa di-share overview-nya sebetulnya sampai di mana sih kondisi partai? Rata-rata semua paling tinggi itu di angka ini ya. Karena kan kemarin perdebatannya mau kita urutkan tidak nih, yang tertinggi siapa, capaian-capaiannya. Nah, yang tertinggi ya, angka skor paling tinggi itu 54,9. Itu udah paling tinggi itu dari 9 partai parlemen. Dari 9 partai. Semua dari keempat variabel itu. Nah, tapi kalau kita breakdown ke variabel 4 variabel lain beda-beda hasilnya. Nah, ada yang dalam konteks partisipasinya tinggi, artinya memang dalam penentuan ketua umumnya melibatkan kabupaten kota gitu ya. Tapi ada juga yang rendah, dalam kompetisinya ada yang tinggi. Misalnya kalau kita lihat dalam konteks kompetisi setiap kongres atau munas gitu ya. Berapa calon yang maju menjadi calon ketua umum. Nah, kalau ada pemilihan di kongresnya harusnya tinggi ya? Tinggi. Kalau misalnya lebih dari, bahkan di hitungan kita ada partai yang sampai 3 calon. Ketika kongres menentukan ketua umum partai. Artinya kan ada ruang kompetisi, ada hak anggota yang kemudian juga diberikan ruang untuk menjadi ketua umum partai, baik di level pusat ataupun provinsi. Nah itu terjadi. Representasi misalnya perempuan. Bukan hanya soal pencalonan anggota legislatif, tapi ruang-ruang perempuan menjadi ketua umum partai, ditempatkan di posisi strategis. Kota, strategis itu ada atau enggak. Nah representasi salah satunya. Dan yang terakhir transparansi. Soal publikasi agenda partai, soal keputusan partai, soal dana kampanye partai, soal keuangan partai, termasuk soal hasil audit. Ada loh partai politik misalnya, saya belum boleh sebut merek ya, nanti aja ya. Inisial aja. Adalah pokoknya. P apa partai gitu? Pemenang pemilu lah. P apa? Pemenang pemilu. Bukan pemenang pemilu deh. Partai pemenang pemilu presiden. Presidennya menang. Presidennya yang menang. Nah itu dia dalam konteks transparansi cukup bagus. Oke. Karena apa? Dia nomor 1. Karena apa? Karena dia publik yang audit gitu ya. Meskipun tiap tahun itu kan audit itu dilakukan oleh BPK ya hanya untuk dana negara. Tapi untuk keseluruhan keuangan partai itu kan sebetulnya tidak ada tidak ada keharusan di dalam undang-undang partai politik kita. Nah, tetapi partai ini setiap tahun dia melakukan audit secara mandiri. Dipublikasikan di dalam websitenya. Termasuk soal dana kampanye. Nah, partai politik selama ini melihat laporan dana kampanye baik LADK, LPSDK, LPPDK itu kan hanya sebatas tahapan pemilu saja yang kemudian dilaporkan ke partai. Selebihnya dia ya udah yang penting kan sudah dilaporkan ke KPU. Selebihnya ya udah itu kan dia nggak publikasikan. Nah partai ini sampai publikasikan rutin setelah pemilu dia publikasikan laporan dana kampanye pilkada dia publikasikan kayak gitu. Nah artinya dalam konteks transparansi itu cukup bagus seperti itu. Iya hasil risetnya Transparansi Internasional Indonesia kan juga sama sih kalau bicara soal transparansi itu partai. Ibu tahu sih. Tahu saya waktu itu datang soalnya launchingnya. Nah, saya nyambung Prof dengan apa yang tadi dijelaskan Mas Heroik. Kan kayaknya kompleks Prof persoalannya ya. Dan kita juga tahu lah bahwa ya partai kan tidak mudah juga kalau didorong untuk melakukan reform. Karena bisa saja mengganggu kenyamanan elit ya. Nah ini posisinya seperti apa sih? Atau memang kita yang perlu menurunkan standar kita untuk membangun pelembagaan dan demokrasi internal? Atau harusnya sampai di sini saja dulu? Nanti kalau untuk yang lebih tinggi butuh waktu lagi atau bagaimana Prof? Baik. Ya saya kira memang kita harus tetap punya standar tinggi ya. Agar kita juga punya arah yang terbaiknya kemana gitu. Kalau kita menurunkan standar jangan-jangan nanti kita malah menjadi permisif untuk terbiasa punya partai yang kualitasnya juga nggak tinggi. Padahal kualitas partai itu pada akhirnya akan menentukan kualitas hasil pemilu. Akan menentukan hasil kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan rakyat. Akan menghasilkan kualitas bangsa ini ke depan mau kemana dan seperti apa itu sangat penting. Jadi justru kita harus berharap tinggi terhadap partai politik sebagaimana juga kita berharap tinggi terhadap pimpinan-pimpinan kita ya dalam level negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara begitu. Saya kira itu satu hal yang tidak saja wajar tapi harus gitu. Mengenai kemudian kita perlu waktu untuk ke sana itu lain persoalan gitu. Tapi standar directionnya, arah mata anginnya harus clear dulu. Memang kita harus ke sana gitu. Nah di sini memang tugas berat kita ya, karena memang ini kan melibatkan juga selain masyarakat sipil, tapi kan kita juga bicara tentang eksistensi political society alias partai politik itu sendiri mau nggak tidak mereka berbenah gitu.
kenyataannya memang terlalu banyak excuse yang mereka akan sampaikan, baik disampaikan langsung maupun diam-diam gitu untuk tetap bersifat status quo gitu, karena alasan penghormatan terhadap seseorang lah, alasan soliditas partai lah, alasan untuk lebih eksis lagi di tengah masyarakat begitu kan, yang kadangkala itu membuat pekerjaan-pekerjaan untuk melembagakan, atau saya juga kadang menyebutnya memodernkan partai itu menjadi terbengkalai gitu ya. Jadi kayak nggak punya waktu untuk ke sana. Padahal itu harusnya bisa dilaksanakan secara simultan. Nah di sini memang ada faktor kepemimpinan. Saya melihat pada akhirnya leadership di dalam partai itu. Kalau sebuah partai memang memiliki kesadaran yang kuat di level leadershipnya, dengan budaya politik yang masih berbau patron klien atau patronas di dalam kebanyakan partai kita, itu sebetulnya akan lebih efektif untuk menciptakan perbaikan-perbaikan gitu ya. Sayangnya justru leadership kita itu seperti dilema antara dia mau menciptakan leadership yang solid atau leadership yang partisipatoris begitu. Seolah-olah tidak ada jalan tengah begitu ya. Nah ini karena memang kita itu tadi bertarungnya tidak di dalam konteks satu logika demokrasi yang prosedural. Jadi pertarungan itu kadang melanggar prosedur atau tidak bersifat demokratis gitu, menang atau kalah gitu ya. Dan tidak menyisakan satu peluang agar yang kalah itu tetap eksis dengan layak begitu ya di dalam partai. Biasanya langsung dihilangkan, dihabisi, sehingga itu kayak punishment begitu. Nah padahal di negara-negara yang memang sehat demokrasinya, justru soliditas itu muncul karena ada satu kompetisi yang sehat. Nah ini budaya men-switch ini yang memang masih susah ya. Mengapa kemudian partai-partai di negara-negara yang demokrasi maju ya, itu bisa ratusan tahun umurnya, itu bukan karena mekanisme otoritarian di dalam partai, tapi justru memang satu sistem demokratis yang partisipasinya tinggi, yang kompetisinya tinggi, yang transparansinya tinggi, yang justru menciptakan sense of belonging. Jadi tesisnya adalah ketika Anda dibiarkan berekspresi, menyampaikan pendapat, diberikan kesempatan untuk eksis, bertarung, memberikan kontribusi sesuai dengan aspirasi Anda di partai, Anda akan merasa diakui. Dan perasaan diakui itu akan menciptakan sense of belonging. Dan itu jauh lebih bermakna ketimbang sense of belonging itu di-create atas dasar kepentingan material. Jadi Anda setia karena masalah material. Itu jauh tidak lebih menjamin ketimbang sense of belonging karena Anda merasa diakui. Jadi itu ada karya dari Albert Hisham di tahun 70 mengenai exits, voice and loyalty. Jadi kata dia itu justru ada korelasi antara dibolehkannya orang voice, bersuara, mengkritik dengan menciptakan dia menjadi loyal. Karena tadi sense of belonging. Dia bisa mengkritik, dia dikasih kesempatan dan lain-lain, diakui eksistensinya, dibiarkan untuk hidup, dibiarkan untuk berkreasi, kemudian menciptakan suatu kolaborasi pelangi yang justru menjadi rumah bersama. Grup P3 punya moto rumah besar umat Islam ya. Betul. Seperti itu kira-kira, itu jauh lebih bisa menciptakan sustainability partai untuk kuat dan sehat. Karena sense of belonging, dia jadi loyal. Ketimbang suatu partai yang voice-nya itu dibungkam, voice-nya itu tidak disadarkan, tidak dibina, dan akhirnya tidak menentukan. Sehingga ada hukum besi oligarki. Nah ini Robert Michels ya, hukum besi oligarki yang sifatnya top down, yang menyebabkan di bawah ini merasa antara memiliki atau tidak sebetulnya partai itu. Itu menyebabkan kemudian tidak saja loyalitasnya menjadi sangat relatif begitu, tapi itu juga membangun pragmatisme bahwa ketika Anda bicara tentang partai politik, itu berarti Anda harus bicara mengenai bagaimana menunjukkan loyalitas pada pimpinan. Bukan Anda bisa meng-create sesuatu bermakna dan berkontribusi secara rasional, logis, dan sifatnya dirasakan oleh orang banyak begitu. Nah jadi ini PR yang menurut saya terkait dengan mindset kita
bagaimana menciptakan kesadaran bahwa justru dengan Anda diberikan kesempatan tinggi untuk berkompetisi di dalam partai, berpartisipasi di dalam partai, Anda akan merasakan adanya sense of belonging. Nah, yang ada sekarang adalah justru partai ngeri nih. Kalau ada kompetisi gimana ya nanti partai ini? Takut konflik dan segala konflik macam. Akhirnya sebetulnya apa ya? Yang akan dirugikan tuh elit. Makanya elit yang sangat menjaga agar tidak terjadi kompetisi yang sehat begitu kan. Dibuatlah banyak hal yang menyebabkan orang justru menjadi all ketua umum mens gitu ya, ketimbang orang yang memang bisa berdialog dengan sehat terhadap partai. Nah, kalau kita lihat sebetulnya tradisi demokrasi di negara-negara yang memang sudah kuat demokrasinya, gonta-ganti ketua umum itu biasa. Nah, nah tapi juga ada catatan nih. Bukan berarti yang tidak gonta-ganti ketua umum pun berarti tidak demokratis, enggak juga. Yang terpenting adalah bukan siapanya, tapi mekanisme untuk memilihnya begitu. Nah, mekanisme untuk memilih ini memang harus betul-betul terjamin kualitas kompetisinya, itu yang penting. Ya, kita bisa lihat misalnya Thatcher atau Churchill di Inggris, saya pernah cerita juga ya, bahwa mereka menjadi ketua partai atau Blair itu bisa sampai belasan tahun begitu kan, bisa sampai belasan tahun. Yang kalau di Indonesia udah nggak kuat tuh menjadi oposisi belasan tahun gitu kan. Nah, itu di sana bisa belasan tahun. Bukan berarti partai itu menjelma menjadi partai yang otoriter, tidak. Tapi karena mekanismenya yang menampung aspirasi yang kebetulan memang tokoh-tokoh seperti Churchill dan Thatcher itu tokoh-tokoh besar yang levelnya sudah luar biasa dibutuhkan oleh partai sehingga mereka terpilih lagi gitu. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa kompetisi yang sehat memang memungkinkan terjadi pergantian kekuasaan di dalam partai itu secara sangat mobile gitu ya. Tapi itu tidak menjamin bahwa partai yang jarang terjadinya pergantian kekuasaan itu memang partai yang otoriter, enggak juga begitu ceritanya. Yang terpenting adalah bagaimana mekanisme itu tadi menciptakan satu kompetisi yang baik, yang dari situ harusnya mindset kita adalah menumbuhkan sense of belonging sehingga partai bisa lebih kuat dan lebih bisa bermakna lagi di masyarakat. Karena dengan kuatnya partai, dengan rasa memiliki yang kuat di dalam benak para kader-kadernya, dia akan sangat happy untuk juga berkontribusi bagi masyarakat. Dia akan dengan bangga menyatakan diri sebagai partai tertentu. Nah, di sini akhirnya kita bicara pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, pendidikan politik. Nah, itu semua kalau dijalankan dengan happy oleh kader-kadernya itu sangat efektif untuk membudayakan demokrasi di tengah masyarakat kita. Nah, problemnya adalah kebanyakan anggota partai kita nggak terlalu happy karena bagaimana mereka cari aman di dalam partai dan that's enough gitu, sehingga pelaksanaan fungsi-fungsi partai yang harusnya berkenaan langsung dengan rakyat banyak itu menjadi terbengkalai. Begitu. Nah, aku ke Oik ya. Tadi kan Mas Firman bilang sebenarnya penting nih ngasih kesempatan ke kader-kader partai nih untuk ya dia dicalonin. Tadi Mas Oik kan juga bilang gitu. Nah, tapi partai ini kan ada di situasi di mana ya dia butuh uang. Jadi kalau dihadapkan harus ngambil keputusan, nih si A nih kader partai nih dari bawah. Yang satu lagi nih ya tokoh populer lah, modal finansialnya besar. Bohir. Punya uang banyak. Jadi kalau dia harus ambil keputusan, ya dia kan nggak bingung kan mau milih yang mana nih, kader nih punya duit. Akhirnya dia bilang punya duit. Nah, Mas Heroik sepakat nggak kalau misalnya kita mau urai benangnya gitu, kita mulai dari pembenahan keuangannya partai nih? Nah, sebenarnya aku mau tanya juga tadi ke Prof Firman gitu ya, dari kalau kita pakai indikator Rahat dan Sapira ini, 5 indikator ini, yang mana sih yang paling mendesak gitu, Prof? Nah, termasuk tadi yang disampaikan Mbak Ninis, apakah dengan mekanisme keuangan partai bisa langsung merubah dalam konteks pengorganisasian partai? Karena memang selama ini misalnya, Perludem memang sudah sejak lama ya Mbak, kita mendorong adanya peningkatan dana negara untuk partai politik. Dan sebetulnya studi kita, dengan catatan kan? Yes, dan studi kita soal intraparti demokrasi itu salah satu alat ukur evaluasinya gitu ya. Selama ini kan misalnya KPK, termasuk juga BRIN, kita
dan teman ICW pun sepakat seingatku ya untuk meningkatkan bantuan dana negara, tetapi dengan mekanisme pengukuran yang jelas kinerjanya partai politik, adat reformasi dan seterusnya, termasuk misalnya kemarin KPK mengusulkan peningkatan dana negara dengan perbaikan sistem integritas partai politik. Dan kita berangkat dari situ sebetulnya soal ya, indeks IPD ini gitu ya, agar kemudian ada tolak ukur yang jelas nih, evaluasi yang jelas. Kalau memang semakin meningkat, maka dana negara bisa ditingkatkan. Tapi apa namanya ya Mbak, aku agak ragu juga gitu ya, kalau kemudian variabel atau indikator keuangan partai itu menjadi satu indikator penentu gitu ya dalam konteks merubah partai kita. Misalnya jangan-jangan ketika kita maksimalisasi bantuan dana negaranya, apakah ada jaminan sebetulnya mekanisme di internal partai itu akan jauh lebih demokratis? Rasanya enggak juga gitu ya kalau dugaanku. Tapi kita bisa mulai dengan pakai kuadran yang Prof Firman tadi misalnya. Kita bisa mulai dari aspek kerangka hukum kelembagaan yang mengatur kelembagaan partai yang kita mulai atur sejak awal. Contoh misalnya mulai dari tadi yang disampaikan Mbak Ninis Mas Fadli, syarat untuk mendirikan partai politik itu kita mudahkan saja gitu kan. Untuk kan ketika itu semakin mudah artinya kan nggak perlu banyak uang yang perlu dikeluarkan. Bahkan kan kalau kita lihat soal kasus verifikasi itu salah satunya kan ketika verifikasi parpol peserta pemilu, partai itu kan ngeluarin uang banyak juga. Nyiapin berkas, matrai dan lain sebagainya itu biaya-biaya administrasi saja udah berapa banyak, mahal gitu kan. Nah bayangkan kalau kemudian untuk syarat mendirikan partainya saja dipermudah, artinya kan ruang untuk itu menjadi salah satu cara untuk kita menutup kehadiran para bohir-bohir tadi gitu untuk mendirikan partai. Artinya kan setiap orang bisa untuk mendirikan. Di banyak negara orang hanya mendirikan partai dengan beberapa orang saja kok, kira-kira kayak gitu. Itu termasuk juga syarat untuk menjadi parpol peserta pemilu ya menurutku. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah soal mekanisme rekrutmen. Misalnya untuk pencalonan ya. Dulu kita sempat mengusulkan soal mekanisme primary elections. Pemilihan pendahuluan di internal partai. Dan ini kan sudah banyak diterapkan juga. Meskipun memang ada perdebatan. Kita proporsional daftar terbuka nih. Kalau menggunakan primary election itu seperti apa? Kompleksitasnya dan seterusnya gitu ya. Nah beda kalau kemudian dengan menggunakan mayoritarian misalnya seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, itu kan jauh lebih mudah gitu ya, makanya mereka menggunakan primary election atau kemudian proporsional tertutup. Tetapi prasyarat untuk mekanisme rekrutmen itu sebetulnya di banyak negara diatur di level undang-undang pemilunya gitu ya, maupun di undang-undang partainya. Jadi kalau sekarang kalau kita lihat misalnya undang-undang partai itu hanya menyebutkan pencalonan anggota legislatif baik DPR, DPRD provinsi termasuk kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Ada kata demokratisnya Mbak? Demokratis dan terbuka. Demokratis dan terbuka, tetapi ada tambahannya belakangnya. Sesuai dengan ADART atau peraturan internal partai. Kira-kira kayak gitu. Artinya sebetulnya dikembalikan sepenuhnya kewenangan di internal partai tanpa dijabarkan prinsip-prinsip dasar demokratis itu seperti apa. Kayak gitu. Nah itu yang kedua menurutku. Kalau kemudian soal keuangannya. Nah yang kedua. Nah yang ketiga baru mungkin kita bisa diskusikan soal aspek dukungan finansial tadi itu. Tapi perlu ada mekanisme reward and punishment. Ini sebetulnya sudah berlaku ya mekanisme keuangan partai dari public funding atau dana negara untuk partai itu dengan mekanisme reward punishment khusus untuk kebijakan afirmasi. Di beberapa negara kalau kemudian dia berhasil meningkatkan aspek keterwakilan politik perempuannya, negara akan memberikan insentif yang lebih Mbak untuk partai tersebut gitu ya. Tapi kalau kemudian angka keterwakilannya rendah, aspek pemberdayaan perempuan di internalnya rendah, akan ada disinsentif di dalamnya berupa pengurangan bantuan dana negara. Nah apakah jangan-jangan mekanisme ini bisa kita terapkan juga Prof untuk demokratisasi di internal partai. Nah jadi kalau ditanya apa gitu ya, apakah keuangan partai yang kemudian ini bisa menjadi faktor utama, menurutku tidak melulu menjadi satu faktor utama karena ada variabel atau indikator-indikator lain. Nah termasuk tadi Prof, apakah dari 5 variabel ini gitu ya, kalau kita pakai yang Rahat dan Safira ini, mana sih yang paling mendesak dan penting untuk kita terapkan di Indonesia hari ini? Iya sebenarnya memang 5-5-nya sangat penting ya, tapi kalau dipaksa nih saya nih sama Roy, partisipasi menurut saya. Partisipasi itu sangat penting ya. Partisipasi yang logis, rasional,
yang memang saya sangat percaya banyak kepala itu jauh lebih penting dan lebih baik hasilnya ketimbang 1-2 kepala gitu. Jadi ini partisipasi tidak saja dia akan membantu menciptakan satu hasil yang lebih komprehensif, tapi juga ada sense untuk melibatkan banyak orang yang dari situ tidak saja menguntungkan dari sisi hasil yang diserap nanti akan lebih kaya, tapi juga ada rasa tadi sense of belonging itu. Yang itu kemudian melatih dia, membudayakan partisipasi ini untuk berjalan ke level yang lebih tinggi. Nah saat ini kan Indonesia ini lagi krisis partisipasi sebetulnya. Jadi orang dibolehkan kritik tapi nggak boleh berpartisipasi gitu loh. Kita ya perlu dem gitu ya, to some extent juga BRIN itu kan boleh mengkritik kayak radio rusak gitu. Berisik gitu ya. Tapi kan dalam konteks partisipasi ya dia lagi. Yang menentukan gitu ya, sehingga hasilnya ya kadang-kadang menjadi eksklusif, menjadi elitis yang juga nggak urgent amat gitu dibutuhkan oleh masyarakat. Selain mungkin ini tendensinya adalah proyek mercusuar juga ujungnya begitu ya. Nah di sini memang kalau kita percaya bahwa yang menjadi salah satu krisis di Indonesia ini adalah krisis partisipasi, itu dimulai di partai. Partai yang harus mampu pertama kali menjadi elemen terpenting untuk membangun dan memudayakan budaya partisipasi. Partisipasi seperti apa? Yang jelas bukan hanya partisipasi asal ngomong ya, tapi partisipasi yang memang sesuai standar lah, dia logis, kemudian memang relevan dan memang juga memiliki solusi-solusi yang jauh lebih baik. Nah ini memang harus dilatih di partai. Jadi bagaimana misalnya oposisi di negara maju demokrasinya itu adalah menjadi satu pekerjaan yang penting karena memang tugasnya adalah mencari alternatif pemikiran yang relevan, yang logis, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan itu menjadi satu tugas yang menurut saya bagi mereka tidak terlalu berat karena memang sudah dibudayakan di partainya begitu partisipasi itu. Ya plus persoalan lain ya termasuk kompetisinya bagaimana gitu ya, transparansinya bagaimana. Tapi kalau tadi heroik memaksa saya milih satu ya itu. Nah, oligarki itu adalah mereduksi partisipasi yang sesungguhnya. Dia menciptakan fake participation. Seolah-olah ada partisipasi kan sudah, tapi kenyataan sudah terbeli semua. Begitu kan, ada pihak-pihak yang memang sudah diunggulkan dan jauh lebih kuat posisinya, partisipasinya menjadi tidak equal begitu kan, daya pengaruhnya menjadi tidak equal dan itu menjadi problem memang. Tapi saya sepakat bahwa itu bukan satu-satunya problem. Problem kita sekali lagi multidimensi dan sangat kompleks. Tapi memang salah satu problem yang harus kita handle adalah oligarki, yang artinya adalah memerdekakan partai dari benalu-benalu atau virus-virus yang memang membuat dia tidak berkembang. Karena by nature oligarki itu anti demokrasi. Itu harus disadari. Oleh karena itu segala hal yang terkait dengan penguatan demokrasi, elemen yang paling tidak suka itu adalah elemen oligarki. Dia sedapat mungkin akan selalu mencoba untuk berpengaruh terhadap semua unit di dalam sistem politik agar selalu terikat oleh mereka. Dan unit yang disadari sangat penting itu adalah partai politik, sehingga oligarki punya kesadaran untuk menguasai partai politik baik di level nasional maupun di level lokal. Itu yang harus disadari, sehingga tugas kita semua termasuk pemerintah adalah menciptakan situasi atau lingkungan yang tidak kondusif bagi oligarki, yang menjadi membuat oligarki tidak nyaman dan tidak bisa bergerak secara leluasa. Itu tugas utamanya, tugas negara gitu. Ya. Nah, ini kan pemerintahan baru sudah terpilih, Prof. Dan saya kira risetnya Prof. Firman di BRIN tidak kurang-kurang soal perbaikan partai, Perludem juga sudah banyak ya kajian soal perbaikan partai. Dan ini Pak SBY udah 2 periode, Pak Jokowi 2 periode, kayaknya nggak ada perbaikan signifikan di tata kelola partai politik ya. Nah di pemerintahan yang baru terpilih ada peluang dan kemungkinan nggak kira-kira, Prof? Saya harus jadi ahli nujum. Peluang, Prof. Bicara peluang. Saya pada akhirnya berkesimpulan bahwa Indonesia ini masih membutuhkan faktor yang namanya leadership, kepemimpinan untuk bisa menjadi lebih baik.
Indonesia menjadi biasa-biasa saja dan bahkan mengalami regresi dari sisi demokrasi itu kan karena faktor leadership. Tapi sebetulnya Indonesia itu menjadi bisa lebih baik juga karena faktor leadership. Oleh karena itu memang dibutuhkan satu leadership baik secara individu maupun kolektif untuk mengajak semua pihak. Untuk menyadari arti penting partai politik bagi kehidupan demokrasi. Itu penting. Artinya pertama kali dia juga harus sadar demokrasi itu penting. Kalau si leader ini tidak merasa penting demokrasi, itu sudah repot sejak awal. Kalau yang sekarang merasa demokrasi penting nggak, Prof? Saya kira merasa berkuasa dulu penting gitu. Mengenai belakangannya aku angke gitu kan. Saya udah sih dapat jawaban. Dia belum selesai loh. Enggak sih udah tahu jawabannya. Jadi ya mudah-mudahan ke depan ada angin baik, angin surga yang berhembus kemudian wind of change gitu ya. Yang kemudian akhirnya meninggalkan legacy yang sangat kokoh bagi demokrasi kita. Yang penting harapan nggak boleh dipadamkan. Nggak boleh. Ya. Dan dari segi partainya tadi transparansinya paling bagus loh. Nah harusnya kan tercerminkan juga Prof ya ketika ini ke depan. Dan itu bisa jadi contoh kan buat partai-partai politik lain ya. Walaupun skornya tadi berapa? 54 ya? Tertinggi 54. Jadi dari antara 9 partai yang paling tinggi itu 54. Di kampus kan cemin itu 54 itu. Ulang lagi ya. Udah. Udah dapat jawabannya. Makasih banyak ya Mas Firman, Mas Heroik. Prof, terima kasih Prof, Mas Heroik. Sama-sama, terima kasih. Ini temanya berat tapi penting banget loh. Ini esensi dari semua situasi hari ini ya di partai politik. Jadi terima kasih udah menyaksikan episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Oke. Terima kasih.